Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Devi. Hari ini saya mau memberikan tutorial cara memanfaatkan notebook LM. Nah, saya kasih hal yang singkat ya. Yaitu notebook LM tuh seru banget. Why? Karena kita bisa menggabungkan banyaknya sumber bacaan kita dalam satu aplikasi. Nah, dari sana kita bisa membuat rangkuman, audio, podcast. Nah, yang kayak gitu. Jadi benar-benar filenya kamu mau naruh sebanyak apapun dia bisa. Nah, ini bisa manfaatin buat Bapak Ibu guru maupun juga buat para siswa semuanya. Kemarin saya dengar dari salah satu sekolah, siswa tersebut diberikan sekitar 20 file buat dijadiin bahan bacaan dan mereka menggunakan notebook LM. Jadi semoga tutorial saya bisa dimanfaatkan buat semuanya. Oh ya, ini saya nggak pro banget karena ini masih belajar juga, jadi selamat belajar bareng ya sama saya. Yuk kita mulai. Pertama, klik aja notebook LM titik Google. Nah, yang di sini ya, nanti kalian akan kaget karena ketika saya klik coba notebook LM, dia tuh nanti bakal langsung otomatis masuk ke akun Google saya. Sip. Bedanya sama AI yang lain, nah, notebook LM tuh nggak yang nanya dari mana gitu. Jadi cuman ngambil datanya dari file-file yang udah kita minta aja. File yang saya kasih, nanti dia akan merangkum semua dari sana. Jadi dia nggak akan ngarang-ngarang ke tempat yang lain gitu. Oke, sekarang kita klik dulu. Ini saya masih kosong banget. Kita klik aja notebook baru. Terus, nah di sini nih udah ada tampilan yang kedua. Yang pertama tambahin sumber dulu. Saya mau nambahin file yang di sini tuh ada upload, ada situs, ada drive juga. Jadi kalau kalian naruhnya di drive bisa di sini atau teks yang disalin. Berhubung saya pengen ambil dari file saya ambilnya dari sini. Upload file. Nah, nanti dia akan keluar dari file kita. Nah, saya mau ambil dua file buku saya tentang perubahan iklim. Kebetulan saya pengen bikin rangkuman dari dua buku ini. Oke, sekarang lagi berproses. Oke, Bapak Ibu guru atau anak-anakku semuanya, atau teman-teman semua, kalau kalian perhatikan di sini ada tiga tampilan di sisi kiri, tengah, kanan. Yang kiri ini sumber-sumber yang kita taruh tadi. Terus yang tengah ini ntar dia yang akan memproses. Sebelah kanan lihat di sini kita bisa bikin podcast. Ini berdasarkan sumber saya. Ada ringkasan, di sini ada slide. Jadi kalau kita pengen bikin slide AI dari sumber yang dua buku itu bisa. Ini ringkasannya. Terus ini juga bisa bikin peta pikiran. Terus laporan dari sumbernya juga. Terus bisa bikin kartu atau flashcard. Ada quiz juga kalau kita pengen ternyata tuh kita mau ada ulangan gitu dari beberapa file ini ya. Kita bisa aja bikin kuisnya. Atau kita kerjain sendiri. Terus ada infografis juga ada tabel data. Saya tuh tertarik banget sama flashcard yang pakai kartu ini sama kuis sih. Kalau yang slide kebetulan nggak begitu, cuman nanti kita coba aja. Nanti teman-teman semua atau Bapak Ibu guru boleh coba. Oke, udah berproses di sini. Ini sudah keluar. Yang ini versi tanyanya, understanding-nya. Itu kayak rangkuman. Nah, terus kita juga bisa nanya. Aku tuh pengen mau nanya penyebab sih, penyebab perubahan iklim itu dari mana saja. Nah, ini tuh kalian cukup nanya-nanya aja singkat. Coba kita cek ya. Bisa jawab nggak ya dia? Penyebab perubahan iklim itu dari mana aja? Hmm, Seru nih kayaknya. Lagi berproses. Nah, ini dia keluar. Ingat baik-baik, ketika kita tanya, dia nggak akan ngarang ke tempat yang lain. Dia hanya akan berdasarkan data yang udah kita kasih. Tuh. Nah, di sini dikasih tahu ini tuh faktor penyebabnya dari mana aja.
langsung. Jadi ini tuh kalau nomor satu kelihatan ya dari buku panduan. Oh ini dari buku satu perubahan iklim. Terus ya ini nomor 4 nih dari buku panduan juga. Jadi kalau kita lihat di sini ada nomor-nomornya, bisa dicek ini tuh pas diarahin. Jadi ketahuan sumbernya dari buku yang mana gitu. Kalau mau cross check bisa. Ini juga ini dari buku perubahan iklim satu-satu yang itu yang nomor 2. Saya jangan gagal fokus sama penamaan buku saya karena itu udah kayak nyimpen beberapa kali jadi hasil downloadannya jadi nomor-nomor gitu. Dua buku ini, yang satu itu dari salah satu lembaga yang trusted banget. Yang kedua itu adalah dari kementerian. Dan ini buku wajib buat materi perubahan iklim. Oke, sudah ada. Yang ini ada penyebab-penyebab perubahan iklim. Udah. Jadi ntar kalau mau nanya-nanya terus, di sini ya diketik gitu. Karena ini udah dirangkum sama mereka. Terus lanjut aku pengen bikin flashcard. Oke, coba ya kita. Jangan takut salah, nggak akan error kok. Flashcardnya lagi dibuat. Oke. Nah, dia lagi buat kartu tanya jawab. Terus sekarang aku pengen bikin apa ya? Kayaknya peta pikiran boleh kali ya. Kita cek dulu lah. Nah, di sebelah kanan udah ya langsung ada membuat kartu tanya jawab atau flashcard sama peta pikiran. Terus aku juga pengen nyoba pakai versi audio atau podcast nih. Nah, ini ada podcast. Aku klik juga deh podcast. Tuh, dia lagi berproses di bawah. Nah, ringkasan audio. Terus aku juga pengen nyoba kuis dong. Boleh lah ya. Oke, lihat di sebelah kanan lagi proses juga. Yang flashcard udah jadi sama yang ini nih. Yang peta pikiran. Kita klik yuk. Peta pikiran. Yes. Mantap. Ini krisis perubahan iklim. Penyebabnya apa? Sweet. Ya, mantap. Ini saya bisa kasih deket turun ini pakai saya geser aja di kursornya. Ini ada aktivitas antropogenik, gas rumah kaca. Oke, kita klik dulu. Bahan bakar fosil, alih fungsi lahan, industri ektabis. Terus gas rumah kacanya, oke, ketemu. Mantap-mantap. Terus kita lihat kelompok rentan. Ada apa aja sih? Ada anak, perempuan, lansia, masyarakat adat, sampai penyandang desa. Wow, mantap. Ini dampak dong, dampak. Ada lingkungan sama kehidupan manusia. Ya ampun, cakep banget. Dan ini bisa kita download. Ini bisa full dan bisa kita download. Coba kita mau download. Oh, cakep banget. Lengkap sekali. Oke, ini bisa download ya. Wih, mantap. Bisa nih. Terus ini saya mau balik lagi dong. Nah, ini kita balik ke studio dulu ya. Nah, flashcard itu tadi peta pikiran. Oke, sekarang ke flashcard. Flashcard ini ada dua, berdasarkan dua sumber buku yang tadi ya. Ini flashcardnya ini bisa kiri kanan nih. Ini kiri, ini kanan. Kita ke kanan dulu. Apa definisi perubahan iklim? Hmm. Jadi ini flashcardnya itu kayak tanya jawab gitu, seru ya. Bisa klik. Oke, istilah ini bisa jawab. Antropogeni, mantap. Ini flashcardnya udah. Lanjut, kita mau nyoba apa tuh? Dia podcast lagi proses. Saya mau ke kuis dulu dong. Berhubung takutnya ini ya, ada pertanyaan dari guru, kalian bisa make buat belajar, buat ulangan. Nah, tuh lihat ada jawabannya nih. Kalau misalnya jawaban kita kurang tepat, dia akan ngasih tahu. Kai. Nah, jawabannya adalah yang ini. Lanjut. Dia tuh ngasih 10 kalau nggak salah tadi tuh. 10. Hmm. Oke, lanjut aja terus. Nah, ini kuisnya juga bagus banget. Itu komen. Terus saya balik lagi, saya nunggu yang podcast. Oke semuanya, sekarang kita udah dapet podcast audionya. Sekarang kita cek yuk, kita klik. Pernah nggak
nggak sih Anda tuh nyadar belakangan ini cuaca panasnya luar biasa? Kayak panasnya tuh udah nggak masuk akal lagi. Wah, iya banget. Bikin gerah terus. Bener. Terus sadar nggak kalau pas Anda belanja, harga cabai atau beras tuh tiba-tiba melonjak drastis? Yang naiknya kayak nggak ada polanya sama sekali, itu kan? Nah, iya. Seringnya tuh kita Oh, mikir, oh ini paling cuma podcastnya bagus cuaca banget. lagi aneh aja. Atau kebetulan pasarnya lagi fluktuatif. Padahal nggak sesederhana itu ya. Betul, jadi di penelusuran mendalam kita kali ini, kita mau bongkar hal itu. Semua rentetan kejadian tadi itu sebenarnya terhubung oleh satu benang merah. Fisika atmosfer ya. Tepat. Hari ini kita bakal membedah dua dokumen yang super menarik. Pertama, panduan implementasi pendidikan perubahan iklim dari Kemendikbudristek. Oke. Dan yang kedua, buku mengenal perubahan iklim dari IRID atau Indonesia Research Institute for Decarbonization. Misi kita obrolan kali ini bukan buat nakut-nakutin pakai istilah sains Keren. yang Itu jelimet benar ya. data yang aku kasih Iya, tadi. nggak bakal bikin pusing kok. Nggak bakal. Kita justru mau ngasih momen aha gitu loh. Biar Anda paham gimana krisis global ini tuh secara langsung ngubah cara hidup kita, isi dompet kita, sampai ke kesehatan kita sehari-hari. Bener. Lihat. Wah, keren banget. Bener-bener keren. Wah, ini sangat keren. Kalian harus coba. Bapak Ibu guru, anak muridku semuanya, teman-temanku semuanya, coba yuk pakai notebook LM. Karena dia nggak akan ke arah yang lain-lain AI-nya. Beneran cuman ngambil data dari dua buku yang udah tadi aku taruh di sana. Udah gitu aja. No comment. Pokoknya kalian harus cobain. Dan ini juga bisa dibagiin filenya tuh kan. Bisa dikasih tahu ke yang lain ini loh hasil notebooknya, disalin linknya, terus bisa ditaruh di WhatsApp atau bisa share ke tempat yang lain. Dah, cobain. Itu saran dari aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.